Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezekinya. Kevin Lee, seorang petarung MMA asal Amerika yang berkompetisi di divisi ringan dari Eagle Fighting Championship, mendapatkan hidayah Islam pada tahun 2021. Kevin Lee memeluk agama Islam karena menemukan keindahan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang erat dalam Islam. Setelah keputusannya menjadi mu'alaf diketahui publik, ia menerima dukungan luar biasa dari sesama Muslim yang semakin menegaskan kuatnya ikatan persaudaraan dalam Islam. Kevin sangat tersentuh dengan eratnya persaudaraan yang terbentuk setelah ia memeluk Islam. Kevin merasakan betapa luasnya persaudaraan dalam Islam. Setiap bertemu Muslim lainnya, ia merasa seperti menemukan saudara baru. Nicholas Lerandi, yang lebih dikenal dengan nama Sniko, adalah seorang konten kreator dan musisi berbakat asal Los Angeles. Perjalanan spiritual yang dilaluinya telah menginspirasi banyak orang. Setelah meraih popularitas melalui konten komedi dan musik hip-hop R&B di platform seperti TikTok dan Instagram, pada awal 2021, Sniko membuat keputusan besar dengan memeluk agama Islam. Proses eksplorasi spiritual Sniko dimulai dari latar belakang Katolik yang tidak lagi memberikan resonansi baginya. Ia kemudian menjelajahi berbagai filosofi seperti Buddhisme dan Stoicisme. Namun Islam menarik perhatiannya melalui musik yang akhirnya membawanya untuk mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam, Sniko menemukan nilai-nilai yang selaras dengan dirinya, seperti amal, kasih sayang, dan komunitas yang solid. Disiplin dan struktur yang ditawarkan oleh agama Islam juga mengisi kekosongan yang ia rasakan dalam hidupnya. Kalimat syahadat mengandung makna yang mendalam tentang penyerahan diri kepada Sang Pencipta. Bagi sebagian orang, momen mengucapkan syahadat bisa menghadirkan pengalaman spiritual yang kuat yang membuatnya menangis seperti pemuda ini.我作证，万物非主，唯有真主。我作证，穆罕默德是真主的使者，阿拉伯，阿拉伯。Spiritual pria ini dimulai ketika rasa ingin tahu tentang makna hidup dan Tuhan muncul pada usia 15 tahun yang menuntunnya menjelajahi filsafat dan spiritualitas. Awalnya ia begitu skeptis terhadap agama termasuk Islam dan menganggap jika semua agama hanyalah buatan manusia yang digunakan sebagai alat kontrol sosial. Namun, titik balik terjadi ketika ia menyaksikan perdebatan antara Muhammad Hijab dan Jordan Peterson. Meskipun akrab dengan pandangan Peterson, ia terkesan dengan pendekatan logis dan argumentatif Hijab. Kemudian pertemuannya dengan Muhammad Ali, admin channel Muslim Lantern, semakin memperdalam pemikirannya. Kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis Ali membuka perspektif baru tentang agama dan Islam yang terus berkembang menjadi keinginan kuat untuk mempelajari Islam lebih banyak. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezekinya. Pemuda ini mengucapkan kata-kata singkat, namun inilah kalimat penuh semangat yang melambangkan kebangkitan Islam. We woke up, 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 yeah! Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezekinya. Wa ashhad anna Muhammad Rasulullah. See, you said in Chinese and English, now you are a Muslimah. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezekinya. Pernyataan gadis ini menggambarkan keteguhan hatinya. Ia telah mengambil keputusan besar menjadi Muslim pertama dalam keluarganya, dan itu memang bukanlah hal yang mudah. No one has made this dramatic of a change yet. No one has made, in my generation, this extreme of a switch. And I am the first in the generation. It is very scary, but... Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezekinya. Tidak jarang, mereka yang baru masuk Islam tertawa bahagia setelah bersyahadat seperti halnya gadis ini. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Congratulations. We have Setelah 50 tahun menjadi biksu Buddha, seorang pria di Taipei, Taiwan, masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa
محمدا عبده ورسوله 好的，我作证万物非主唯有真主，我作证穆罕默德是真主的使者。Why does Allah turn my heart? And I'm very clear on that. Awalnya Dr. Rothman mempelajari banyak agama dan tradisi spiritual di berbagai negara. Ia memulai dengan kuliah di bidang psikologi dan agama, mendalami Buddhisme, dan belajar dari seorang guru Hindu bernama Baba Haridas. Perjalanan spiritual Dr. Rothman membawanya tinggal bersama seorang biksu Buddha di Thailand dan seorang tetua Rastafarian di Jamaika. Ia juga menghabiskan waktu sebagai seorang gembala di Palestina, di mana ia terhubung dengan cara hidup kuno dan ajaran kenabian. Akhirnya, Dr. Rothman bertemu dengan komunitas Muslim di California di bawah bimbingan Sheikh Mohammed Jamal dari Palestina. Ia terkesan dengan cara komunitas ini menjalankan Islam dengan penuh kasih dan tanpa penilaian terhadap orang lain. Ia juga menemukan bahwa Islam menawarkan jalan yang benar dan komprehensif yang menyatukan semua permata kebijaksanaan yang ia kumpulkan dari berbagai tradisi. Ia mendapati bahwa hukum Islam memberikan kerangka yang menyatukan semuanya dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang spiritualitas dan kehidupan. Yang tidak percaya pada Tuhan dan tipikal orang Amerika yang percaya bahwa orang yang meninggal dengan harta terbanyak adalah pemenangnya. Namun, saat putri keduanya Hannah lahir dalam keadaan memiliki koartasio aorta, yaitu penyempitan kritis pada arteri utama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dr. Brown memahami bahwa anaknya kemungkinan besar akan menjalani operasi darurat dengan tingkat keberhasilan rendah. Pada saat putrinya dirawat di unit perawatan intensif, Dr. Brown yang emosional meninggalkan ruang perawatan intensif dan pergi ke ruang doa terdekat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berdoa dengan tulus mengakui bahwa dia tidak tahu apakah Tuhan ada atau tidak, tapi memohon bantuannya. Dia membuat janji kepada Tuhan bahwa jika Tuhan menyelamatkan putrinya dan membimbingnya ke agama yang paling disukainya, dia akan mengikutinya. Setelah sekitar 15 menit, Dr. Brown kembali ke unit perawatan intensif dan mendapati dokter-dokter sedang berkumpul di sekitar putrinya. Ahli bedah kardiotoraks mengatakan bahwa Hannah baik-baik saja. Setelah melakukan ultrasonografi ulang, ditemukan bahwa kondisi Hannah telah normal sepenuhnya tanpa perlu operasi. Bernama Zahira. Sebelum menjadi Muslim, Zahira adalah orang yang hidup tanpa aturan. Namun pelan-pelan ia mulai merindukan sesuatu yang lebih bermakna, yang kemudian mendorongnya untuk mengeksplorasi berbagai agama. Perjalanan spiritualnya dimulai dengan percakapan bersama penganut Mormon yang menghindari soda dan kopi, lalu berlanjut pada pertemuan dengan saksi Yehua yang kurang memberinya kenyamanan. Ia juga banyak membaca, termasuk buku saksi Yehua berjudul Search. Namun, titik balik terjadi saat ia membaca bagian tentang Islam. Ajaran Islam tentang Tuhan yang Maha Esa dan seluruh ciptaannya menyentuh hati Zahira, memberikan jawaban atas pencarian makna hidupnya. Zahira mulai berinteraksi dengan komunitas Muslim, termasuk pasangan di London yang membimbingnya mengucapkan syahadat. Ia menangis saat mendengarkan ceramah Syekh Khalid Yasin berjudul Tujuan Hidup. Akhirnya Zahira mengucapkan syahadat dan merasakan perasaan luar biasa, seolah-olah ia telah kembali ke rumah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Masya Allah, kisah haru wanita asal Brazil mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Welcome my sister. 18 angefangen zu recherchieren und mit 19 dann tatsächlich den Entschluss gefasst, Muslimah zu werden. Ini adalah muslimah Jerman yang memiliki darah Italia. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga Katolik Roma, namun memutuskan untuk memeluk Islam pada usia 19 tahun. Minatnya pada Islam dimulai pada usia 18 tahun, di mana pada saat itu, dia merasa ada yang belum ia pahami tentang konsep Tuhan. Meskipun dibesarkan dalam keluarga Katolik Roma dan meyakini akan adanya Tuhan, namun dia merasa keyakinannya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangannya. Dia mempelajari Islam karena merasa ada aspek-aspek dalam Islam yang mungkin dapat mengisi kekosongan yang dirasakannya. Ia lalu melakukan penelitian dengan membaca buku-buku tentang Islam dan bahkan mengeksplorasi pemikiran agama lain termasuk Yudaisme. Akhirnya setelah penelitiannya itu ditambah dengan kepergian ayahnya untuk selamanya, dua merasa telah diberi tanda yang jelas dari Allah bahwa hidup adalah sesuatu yang singkat dan dia tidak memiliki waktu untuk ragu-ragu lagi. Dengan tekad yang kuat, setelah pemakaman ayahnya di Italia, dua kembali ke Jerman dan memutuskan untuk mengucapkan syahadat.